Shalom Bapak Ibu Saudara, ada banyak di antara kita bertanya di dalam hati ini, Tuhan, kenapa sih orang jahat sepertinya hidup lebih senang, lebih sukses, lebih kaya daripada orang baik? Dan orang baik malah mengalami banyak penderitaan. Dan kadang membuat kita punya pemikiran, apa kalau kita mau sukses, mau kaya, kita harus berbuat jahat lebih dulu. Dan kadang kita juga berpikir, buat apa kita melakukan kebaikan atau kebenaran kalau yang jahat itu mendapat yang lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara, memang fakta berbicara, terkadang banyak orang baik hidupnya itu lebih susah, tetapi sebaliknya banyak orang yang kelakuannya jahat malah terlihat lebih makmur dan senang. Di satu sisi ada banyak orang yang sudah mengikut Tuhan dengan setia tetapi harus mengalami penderitaan, entah karena penyakit atau pergumulan finansial atau tekanan berat lainnya. Ada juga orang-orang yang mengikut Yesus hidupnya biasa-biasa, malah mungkin bisa juga dia terkena sakit penyakit, tetapi orang yang hidupnya melakukan yang tidak benar terlihat lebih makmur, kaya dan sehat-sehat saja. Apa Tuhan tidak mempedulikan dan menghukum mereka? Apa benar Tuhan membiarkan orang baik menderita dan orang jahat bebas dari hukuman? Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan menghadapi situasi yang seperti ini? Kita akan melihat dan belajar di dalam Mazmur 37. Mazmur ini ditulis oleh Daud sebelum akhir hidupnya. Semasa hidupnya dia melihat di mana banyak orang jahat hidupnya itu lebih tenang dan sepertinya terbebas dari hukuman. Sementara ada begitu banyak orang baik tertindas oleh orang jahat, mengalami hal yang tidak baik. Di dalam Mazmurnya, pertama-tama ia memberikan satu dorongan bagi mereka yang hidup di tengah-tengah orang jahat yang hidupnya penuh dengan kemakmuran, yakni dengan cara jangan gusar atau marah. Ya, jangan kita menjadi gusar atau marah ketika kita mendapati orang yang kelakuannya jahat tetapi hidupnya lebih sejahtera dari kita. Walaupun keadaan tersebut terkesan tidak adil, tetapi Daud berkata, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jika kita perhatikan, ada 3 kali peringatan jangan marah yang ditulis oleh Daud di Mazmur ini, di ayat 1, 7, dan 8. Mengapa sampai 3 kali? Karena pentingnya perintah jangan marah tersebut untuk kita lakukan. Mengapa perintah jangan marah menjadi sangat penting? Karena bukankah sudah sewajarnya terkadang kita menjadi gusar atau marah terhadap orang yang berlaku tidak benar atau berlaku jahat? Karena kita punya pikiran bahwa mereka sudah menyengsarakan banyak orang. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar sebenarnya kata jangan marah dari Mazmur ini secara literal memiliki arti hampir sama dengan jangan menjadi panas. Sebuah keadaan yang mungkin akan membuat kita akhirnya melampiaskan amarah kita secara nyata di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya kita terpancing untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kenapa bisa menjadi berdosa? Perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dengan kata lain, jangan sampai rasa panas hati kita atau amarah kita itu membuat kita resah dan ditunggangi oleh iblis, dan akhirnya kita terprovokasi untuk melakukan yang namanya dosa. Jika kita membiarkan rasa amarah kita di dalam diri kita itu terus-menerus untuk bertumbuh, maka itu akan menjadi kebencian, keinginan untuk membalas dan menghakimi. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa hal-hal tersebut tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Maka firman Tuhan dengan tegas dan berulang berkata, jangan panas, jangan terpancing. Kalau ada orang yang berbuat jahat, tetapi masih bisa hidup enak. Kalaupun kita kesal atau marah, jangan sampai kekesalan atau kemarahan itu menguasai kita sehingga kita melakukan dosa. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita tidak boleh panas hati, tidak boleh menyimpan amarah itu terus-menerus terhadap kelakuan orang jahat yang hidupnya enak. Lalu bagaimana seharusnya yang bisa kita lakukan? Nah, sedikitnya Daud mengatakan ada 4 hal
yang harus kita lakukan saat kita mengalami hal-hal yang tidak enak seperti ini? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini sebetulnya sebuah godaan yang terbesar saat kita melihat orang-orang jahat lebih sukses, lebih kaya, lebih makmur. Kita bisa terpancing, bahkan bisa ikut-ikutan berbuat jahat. Maka dari itu, daripada kita menjadi kecewa oleh tingkah laku mereka, kita harus belajar bersandar kepada Tuhan tentang apa yang terjadi di luar kemampuan kita kepada Dia. Ingatlah bahwa Ia adalah Tuhan, Hakim yang agung, satu-satunya yang berhak menghakimi umatnya, bukan kita. Lalu lakukanlah perbuatan yang baik. Dalam arti kata, orang yang tidak baik atau jahat itu memang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa hindari, karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, dipenuhi oleh orang-orang yang berdosa juga. Dengan adanya kejahatan, maka sudah sepatutnya kita yang sudah menang itu harus melakukan hal yang baik. Jika mereka berbuat jahat, kita harus tetap berbuat baik. Jangan ikut-ikutan. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Roma 12 ayat 21. Nah, kunci agar kita tidak terprovokasi atau terpancing oleh godaan lingkungan yang jahat adalah dengan berpikir seperti Rasul Paulus yang dikatakan di dalam kitabnya di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, yang kedua, yang harus kita lakukan adalah bergembiralah karena Tuhan. Arti yang sesungguhnya di sini adalah kita harus menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ia akan memberikan apa yang kita inginkan. Jangan kepancing untuk hidup makmur dengan menghalalkan segala cara, termasuk melakukan hal yang jahat. Tetapi lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat pemeliharaan bagi umatnya. Yang ketiga, serahkan kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan yang keras dan jahat ini seorang diri saja. Beban yang kita pikul terlalu berat jika kita harus menjalani hidup ini seorang diri. Untuk itu kita harus menyerahkan hidup kita di bawah perlindungan Tuhan. Dan artinya, jangan pernah kita mengambil keputusan hidup kita tanpa memohon perkenanannya. Sebaliknya, kita harus membiarkan Dia memimpin hidup kita. Jika kita mungkin dizalimi oleh orang-orang yang tidak bermaksud baik kepada kita atau orang-orang jahat yang hidupnya mungkin lebih baik daripada kita, serahkan itu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Ia akan mendengarkan teriakan minta tolong kita yang diserukan oleh kita, anak-anaknya. Yang keempat, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Artinya adalah jika kelakuan orang jahat semakin keterlaluan, kita pun harus belajar untuk tidak berinisiatif menghakimi mereka. Karena suatu saat nanti Tuhan akan bertindak. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, karena anugerah Tuhan itu akan menekan dosa dan menahan penghukumannya. Penghakiman dan penghukuman Tuhan nyata pada akhirnya. Itu hanya masalah waktu saja. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Lalu alasan utama kita tidak perlu resah karena kehidupan orang jahat yang tampaknya bahagia hidupnya, yang sepertinya hidup yang tidak ada masalah. Yang perlu kita ketahui adalah karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang semu, tidak kekal atau terbatas. Nah, berulang kali Daud itu berkata jangan marah terhadap kebahagiaan orang yang fasik, karena suatu saat mereka akan mati dan dihakimi oleh Tuhan. Daud membahasakan kejatuhan mereka dengan berkata bahwa mereka orang jahat itu lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dan orang jahat itu akan dilenyapkan, bahkan tidak akan ada lagi. Tuhan akan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya itu sudah dekat. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa orang fasik akan binasa. Pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama.
dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana. Hari saat ini kita serahkan segala sesuatunya, hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan percayakan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.